Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebelumnya seperti biasa kita akan memulai dengan membaca doa. Nah, kepada kedua kita persilakan, kepada Satria silakan pimpin doa teman-temannya. Cepat. Mulai. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelumnya ibu akan mengambil absen. Siapa yang antara kita yang tidak hadir? Siap. Siap mana dia? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Anggun. Anggun, apa kabarnya? Izin. Izin. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan membahas yaitu materi mengenai kurban dan akikah. Nah, siapa masih ingat pelajaran dulu kemarin? Silakan, siapa yang ingat? Ada? Terila tahu? Tidak Fira? Ingat? Siapa yang ingat? Materi kita kemarin tentang haji dan umroh. Nah, apa itu materi haji anak? Menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu yang maksud dengan haji. Nah, pada materi kita pada hari ini sangat erat kaitannya dengan haji. Karena kurban ini dilaksanakan pada waktu ibadah haji. Nah, yang pertama ibu akan menyampaikan materi tentang kurban. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, apa-apa saja yang kita pelajari? Yang pertama itu menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Nah, kemudian mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari pembelajaran kurban dan akikah. Selanjutnya menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Kemudian menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Nah, itulah kompetensi dasarnya. Kemudian ada pun tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, kemudian mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta ini yang pertama menguraikan pengertian kurban dengan benar. Nah, jadi anak ibu diharapkan setelah belajar ini nanti bisa mengetahui atau bisa melaporkan kembali apa itu pengertian dari kurban. Kemudian yang kedua, menganalisis sejarah terjadinya ibadah kurban. Nah, apa-apa saja sejarah dari terjadinya ibadah kurban. Kemudian memilih jenis hewan yang bisa dijadikan kurban. Nah, jadi tidak sembarang hewan yang akan kita jadikan sebagai kurban. Nah, selanjutnya peta konsep. Nah, peta konsep yang akan kita bahas hari ini itu mengenai kurban. Tadi kan tadinya ada dua, kurban dan akikah. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas yaitu mengenai kurban. Nah, mengenai kurban yang pertama kita akan membahas pengertian dan hukum kurban. Nah, yang kedua tentang sejarah kurban, yang ketiga ketentuan hewan kurban. Nah,
hari ini kita akan membahas cuma 3. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar ini. Nah, siapa bisa menganalisis apa maksudnya dari gambar yang Ibu tampilkan di depan? Siapa yang tahu? Yuk, siapa yang tahu, Aisyah? Satria, sedang apa itu bapak-bapak yang sampingnya Satria? Menyembelih sapi. Iya, menyembelih sapi berarti menyembelih sapi ini pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Nah, jadi bapak ini menyembelih kurban, hewan kurban yaitu berupa sapi. Nah, kemudian di sampingnya lagi. Siapa yang bisa mengenai apa itu maksud dari gambar yang 4 yang Ibu paparkan depan? Hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban. Pintar. Berarti hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban. Yang pertama itu ada unta, itu ada gambar sapi, kemudian ada kambing, dan terakhir ada domba. Jadi itulah hewan yang bisa dijadikan kurban. Nah, kita masuk lagi kepada pengertian kurban. Nah, pengertian kurban sendiri menurut bahasa berasal dari qurba yang berarti dekat. Nah, sedangkan menurut istilah syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, atau disebut juga dengan ibadah al-ubudiyah. Nah, itulah dia pengertian dari kurban itu sendiri, baik menurut bahasa maupun istilah. Berarti menurut bahasa artinya dekat, kemudian menurut istilah yaitu menyembelih hewan pada saat waktu tertentu. Kemudian masuk lagi kepada hukum kurban. Nah, hukum kurban di sini ada menurut Al-Quran dan menurut hadis. Nah, menurut Al-Quran hukum kurban itu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Kemudian hadis Nabi. Nah, silakan kita baca ini surat Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Nah, dengarkan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, itulah hukum berkurban di dalam yang terdapat dalam Al-Quran. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat terhadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian menurut hadis. Nah, ada lagi menurut hadis yang kedua, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Nah, yang artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagiku. Nah, jadi di sini hukum kurban ada 2 jadinya. Yang pertama, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad. Ada juga yang mengatakan, ulama lain mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib. Kapan dikatakan hukum kurban itu wajib? Apabila seseorang itu bernazar. Apabila seseorang itu bernazar, otomatis mereka itu wajib melaksanakan kurban. Masuk lagi yang selanjutnya, yaitu tentang sejarah kurban. Nah, siapa ingat sejarah kurban ini pada waktu Nabi apa? Ibrahim dan Ismail. Nah, yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi untuk disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Apa yang dilakukan Ibrahim setelah itu? Setelah beliau mendapatkan mimpi, beliau langsung mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh anaknya Ismail? Dia langsung bergegas untuk meminta ayahnya untuk menyembelih dia dengan ikhlas. Nah, dia mengatakan kepada ayahnya, menyerahkan diri untuk menyembelih kepada ayahnya sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi mimpi itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Nah, setelah akan dilakukan penyembelihan tersebut, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Nah, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nah, dari situlah sejarahnya awal dari
berkurban. Nah, ini nanti Ibu tampilkan video tentang kurban tersebut. Nah, silakan disimak. Ini ada videonya. Sejarah kurban. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebagai cukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menemui Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha menentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu
jamur sudah dipersiapkan. Ketika badan itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang penuh oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat Muslim sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah mengenai sejarah kurban. Nah, dari tayangan yang Ibu tampilkan tadi, di situ kita jelas bahwa Nabi Ismail ini bermimpi bahwa beliau disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian kapan terjadinya kurban? Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, masuk kita lagi kepada waktu pelaksanaan kurban. Nah, waktu pelaksanaan kurban itu sendiri. Nah, waktu pelaksanaan kurban yaitu ditetapkan untuk menyembelih kurban sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari, mulai sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Nah, mana yang hari tasyrik? Tanggal 11, 12, 13. Di mana di sini kita diharapkan untuk berpuasa. Nah, karena ini termasuk kepada hari raya Idul Adha. Nah, kemudian tempatnya lagi. Di mana tempat yang sebaiknya untuk menyembelih hewan kurban? Ada yang tahu? Di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, disunatkan kita untuk menyembelih hewan kurban tersebut di dekat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, di sini terdapat di dalam hadis Bukhari yang berbunyi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasbahu wa yanharu bil musolla, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban di musola, tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha. Nah, jadi tempat sebaiknya untuk melaksanakan penyembelihan yaitu di dekat kita sholat. Nah, lanjut lagi. Ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban. Nah, hewan yang dijadikan berkurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah yang Ibu tampilkan tadi, yang seperti gambar yang diamati tadi. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat domba. Nah, itulah hewan-hewan yang disediakan untuk dijadikan kurban. Adapun syarat-syaratnya, nah tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Nah, kemudian tidak pincang, sangat kurus atau sakit. Nah, jadi syarat-syarat hewan yang dijadikan kurban, yang pertama tidak kurus, kemudian harus sehat dan tidak pincang. Itulah syarat-syaratnya. Kemudian seekor kambing atau domba berkurban hanya untuk 1 orang, sedangkan untuk sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Nah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah pada
tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, itu di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa untuk ketentuan hewan kurban untuk unta 7 orang, untuk sapi 7 orang. Berarti kalau untuk kambing di sini dikatakan 1 orang. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk lagi kepada ketentuan cukup umur. Nah, ketentuan cukup umur di sini yang pertama untuk domba. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kemudian kambing. Kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Berarti sama, kambing dengan domba sama. Kemudian seekor unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Unta ini paling lama umurnya. Karena dia harus berumur 5 tahun dulu baru dia bisa dijadikan untuk hewan kurban. Dan terakhir sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, dari penyampaian ibu tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Nah, baiklah, ibu membagi kelompok yang pertama yaitu membahas mengenai pengertian dan hukum kurban. Yang kedua mengenai sejarah dan ketentuan tempat kurban. Dan yang ketiga yaitu mengenai ketentuan hewan-hewan kurban. Nah, silakan didiskusikan dengan teman sebangku masalah pembagian tugas yang telah materi yang telah ibu sampaikan tadi. Nah, setelah ini kita akan menampilkan ke depan pembahasannya setelah anak ibu diskusikan tadi. Nah, silakan ibu kasih waktu 5 menit.
dia langsung minta sang ayah melaksanakan sesuai itu karena dia ini benar-benar datang dari Allah. Hari berikutnya Ismail as dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi itu dilaksanakan secara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Nah, itulah sejarah dari kurban tersebut, itu pada saat kisah dikisahkan pada saat Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, ada yang mau tanya? Nah, silakan kepada kelompok kedua. Lanjut kelompok berikutnya, kelompok 3, yaitu membahas tentang jenis-jenis atau ketentuan hewan kurban. Silakan kepada kelompok 3 untuk membacakan ringkasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang ketentuan hewan kurban. Dan hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dideskripsikan Allah kepada mereka. Ketentuan umur hewan kurban: 1 domba setelah kurbannya 2 domba 1 tahun setelah tanggal hidupnya. 2 kambing biasa setelah kurbannya berumur 1 tahun. 3 unta setelah kurbannya berumur 5 tahun. 4 sapi atau kerbau setelah kurbannya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang saat turun, putus telurnya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya kurban 1 orang, sedangkan seorang unta, sapi atau kerbau masing-masing 1 orang. Nah, silakan kepada kelompok 3, itulah paparan dari kelompok 3 mengenai ketentuan hewan kurban. Nah, ada yang ditanyakan kelompok 1, kelompok 2? Nah, silakan dulu. Nah, baiklah. Dari hasil diskusi dari teman kita kelompok 1, kelompok 3 dapat kita sebutkan bersama-sama bahwa pengertian dari kurban. Yang pertama, kurban berarti apa tadi? Dekat. Nah, jadi pengertian kurban berbahasa artinya dekat. Kemudian menurut istilah itu apa tuh istilah? Nah, istilah apa? Hewan yang disembelih dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, masalah hukum kurban. Hukum kurban itu tadi ada penjelasannya 2. Ibu ulama mengatakan hukum kurban yang pertama itu sunat muakkad, yang kedua yaitu wajib. Kapan dikatakan wajib? Apabila seseorang itu bernazar. Nah, yang terakhir yaitu membahas mengenai ketentuan hewan kurban. Yang pertama, domba atau kambing berumur 1 tahun. Kemudian unta berapa? 5 tahun. Kambing dan sapi atau kerbau berapa? 2 tahun. Nah, 2 tahun. Nah, baiklah. Untuk materi kurban kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya dengan kita mempelajari masalah kurban hari ini, semoga anak ibu bisa nantinya untuk melaksanakan kurban kalau mampu. Kemudian pelajaran kita untuk minggu besok masih mengenai kurban, tapi tentang syariat kurban, pemanfaatan daging kurban, kemudian sunnah-sunnah kurban dan tata cara kurban, dan yang terakhir masalah hikmah. Berarti minggu besok 3 itu pembahasan kita.
yaitu yang pertama mengenai pemanfaatan daging kurban, yang kedua tata cara dan pelaksanaan kurban, dan yang ketiga hikmah kurban. Nah, sampai di situ kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam